Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Longsheng, Lin Nan hampir mati karena marah. Namun, setelah mencari beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar. Itu benar, dia benar-benar menemukan bahan untuk menyempurnakan Tianxin dan di cincin ruang angkasa Sun Longsheng. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mulai memurnikan pil Tianxin. Sun Longsheng hanya menonton dari samping tanpa mengambil tindakan apapun. Pencapaian Lin Nan dalam bidang alkimia sangat tinggi, terutama api alkimia yang terkondensasi dari 5 atribut berada di luar jangkauannya. Dalam keadaan seperti itu, Sun Longsheng tidak dapat belajar apapun dan hanya bisa berdiri dan menonton. Tertawa, setelah beberapa saat, udara padat di sekitar kuali alkimia langsung diserap oleh kuali, dan Lin Nan akhirnya berdiri. Langkah terpenting telah selesai. Selanjutnya, dia akan merawat Huang Tianba. Berdirilah di luar pintu dan jangan izinkan siapapun masuk. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan kemudian berbicara kepada Sun Longsheng. Panggilan. Setelah berkata demikian, dia segera membuka tungku alkimia, dan aroma obat yang kuat langsung memenuhi seluruh ruangan. Bahasa Inggris. Namun, ketika Sun Longsheng hendak berbalik ketika dia melihat 4 pil Tianxin tingkat atas dengan awan pil terkondensasi dalam tungku alkimia, wajahnya tiba-tiba tampak kusam. Ramuan kelas atas lainnya, ini hanyalah sebuah keajaiban. Dia bahkan belum pernah mendengar seorang alkemis yang dapat membuat ramuan bermutu tinggi setiap saat. Guru, itu luar biasa. Pada akhirnya, dia hanya berbicara pelan, mengacungkan jempol pada Lin Nan, lalu berjalan keluar ruangan. Dibandingkan dengan Lin Nan, dia merasa bahwa semua tahun yang dipelajarinya dalam ilmu alkimia hanyalah permainan anak-anak. Adalah hal yang umum bila kuali meledak dan ramuan gagal. Tapi bagaimana dengan Lin Nan? Ia selalu berhasil. Bukan hanya waktunya yang singkat, tetapi ia juga mampu menghasilkan ramuan berkualitas tinggi setiap saat. Hal ini sendiri di luar pengetahuannya. Dengan baik, setelah dipuji oleh Sun Longsheng, Lin Nan tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran kacau dalam benaknya dan mengeluarkan pil Tianxin untuk diminum Huang Tianba. Tertawa, saya harus mengatakan bahwa efek Tianxin dan masih sangat hebat. Tidak lama setelah meminum pil itu, lapisan aura tebal dan berkabut tiba-tiba muncul di tubuh Huang Tianba. Gas-gas ini tampaknya keluar dari pori-pori Huang Tianba di seluruh tubuhnya, dan terus meningkat. Awal, Lin Nan menarik napas dalam-dalam lagi, dan Ding Hai Shenzhen langsung melayang di depannya saat dia mendesaknya. Desis. Desis, desis. Dalam sekejap, Ding Hai Shenzhen terbelah menjadi 3. Tubuh Huang Tianba menderita cedera parah kali ini, dan stasis darah di tubuhnya harus dihilangkan sesegera mungkin, jika tidak, akan semakin sulit dibersihkan. Beruntungnya, saya bertemu dengannya. Jika dia bertemu dengan alkemis lain, Huang Tianba mungkin akan menjadi orang cacat setelah bangun bahkan jika dia tidak mati. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, dan seluruh struktur tubuh Huang Tianba segera terpatri dalam benaknya. Ding Hai Shenzhen terbagi menjadi 9 bagian lagi. Selanjutnya, tanpa ragu-ragu, dia mulai terus mendesak Ding Hai Shenzhen untuk terus memisahkan diri. Dan dengan setiap pemisahan, 243 jarum perak emas, setipis bulu sapi, segera melayang di sekujur tubuh Huang Tianba. Kelihatannya sangat sederhana. Lin Nan mengangguk sedikit, lalu menunjukkan ekspresi lega. Tertawa, hampir segera setelah dia selesai berbicara, 243 jarum emas yang melayang di atas tubuh Huang Tianba tiba-tiba menusuk tubuhnya dalam sekejap. Desir, begitu jarum emas memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Huang Tianba tiba-tiba melonjak karena rasa sakit yang luar biasa. Ah, itu menyakitkan. Wow, terlebih lagi, saat dia mengeluarkan raungan ini, seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulutnya. Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri diam di depan Huang Tianba. Di telapak tangannya, energi sejati 5 warna 5 elemen mulai mengembun. Jelas sekali dia menunggu saat terbaik untuk menyerang. Tuan, Anda belum mati. Tolong selamatkan saya dengan cepat. Sakit sekali, panas sekali. Tiba-tiba, Huang Tianba membuka matanya dan langsung menemukan Lin Nan, dan langsung menjerit. Bertahanlah, atau kau akan mati. Melihat Huang Tianba telah terbangun dari rasa sakitnya, Lin Nan akhirnya menghela napas lega dalam hatinya dan segera berbicara sesuatu. Menguasai. Wow, Huang Tianba jelas-jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia baru saja membuka mulutnya, seteguk darah hitam muncrat lagi dari mulutnya. Ledakan. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba bergerak dan memukul titik dan zong milik Huang Tianba dengan satu telapak tangan secara terus-menerus. Mendeguk. Wah, wah. Huang Tianba memutar matanya dan tiba-tiba merasakan perutnya bergejolak, dan 2 suap darah muncrat keluar. Tertawa, melihat apa yang disemburkan Huang Tianba kali ini adalah darah merah cerah, Lin Nan langsung mengaktifkan Ding Hai Shenzhen dan menarik semuanya keluar sekaligus.
Bersendawa. Ketika semua 243 jarum emas yang terpisah dari Dinghai Shenzhen meninggalkan tubuh, Huang Tianba bersendawa seolah-olah dia sudah kenyang. Namun, saat ia menghembuskan napas, kabut seperti gas langsung keluar dari mulutnya. Sial, kau benar-benar telah mencapai titik kritis sebuah terobosan. Ketika melihat pemandangan ini, bahkan Lin Nan mengatakan sesuatu dengan terkejut. Ah! Mendengar kata-kata Lin Nan, Huang Tianba tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Pada saat terluka, kemarahan di dadanya tidak dapat dibendung, dan dia tampaknya merasakan tanda-tanda terobosan. Tetapi dia tidak berdaya karena dia terluka pada detik berikutnya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengalaminya dengan hati-hati. Haha, kalau begitu, itu juga keberuntunganmu. Guru akan membantumu menerobos kali ini. Bahasa Inggris. Namun, ketika Lin Nan mengatakan ini, sedikit rasa malu tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia masih ingat momen terakhir di benua Shenwu. Qing Yu mengatakan hal yang sama padanya. Dan kemudian dia benar-benar berhasil, tetapi prosesnya tetap tak terlupakan baginya. Suara mendesing. Tepat ketika Huang Tianba sedang bersemangat, Lin Nan sudah terbangun dari ingatannya. Dia mengangkat tangannya, dan pil penghancur penghalang memasuki mulut Huang Tianba dalam sekejap mata. Pil itu meleleh di mulutnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, energi yang kuat langsung keluar dari dantiannya. Ah! Ada tanda-tanda terobosan, Master. Ini benar-benar akan segera terjadi. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Huang Tianba segera berteriak kegirangan kepada Lin Nan. Nak, di mana manik-manik batumu? Berikan padanya. Tepat saat Lin Nan merasa bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya, suara roh pedang Xuan Yuan tiba-tiba muncul dalam benaknya. Apa? Memberikannya padanya? Sial, itu batu. Mendengar suara roh pedang, Lin Nan tertegun sejenak, tidak tahu rahasia apa yang disimpan oleh manik batu itu. Namun, karena roh pedang berkata demikian, Lin Nan tentu tidak akan menentang keinginannya. Dia segera mengulurkan tangan dan mengambil manik-manik batu dari cincin lingin. Dia baru saja mendapatkannya dari Sun Longsheng dan belum sempat memeriksanya. Tianba, buka mulutmu. Pada saat ini, Lin Nan buru-buru berbicara dan berteriak kepada Huang Tianba, yang kesadarannya jelas kabur. Suara mendesing. Dalam keadaan linglung, Huang Tianba segera membuka mulutnya, dan Lin Nan langsung melemparkan manik-manik itu ke dalam mulutnya. Meneguk. Bagaimanapun, itu adalah batu, jadi Huang Tianba nampaknya merasa sangat sulit menelannya. Adegan ini bahkan membuat Lin Nan merasa tidak nyaman. Tertawa. Namun, saat Huang Tianba berhasil menelan manik batu itu, aura kuat langsung keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, aura kuat itu terus memancar keluar, bahkan menyapu seluruh mansion tuan kota dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Aura yang kuat sekali, apakah ini bisa menyembuhkan luka? Di pintu, Huang Zanlong dan Sun Longsheng saling berpandangan dengan sedikit terkejut, lalu mereka mulai bergumam. Ketiga gadis itu hanya saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Lin Nan secara alami memiliki status tertinggi di hati mereka, dan mereka juga percaya pada Lin Nan. Gemuruh. Saat aura Huang Tianba meningkat pesat, langit tampak terinfeksi juga, dan awan hitam mulai mengembun. Awan gelap itu sangat rendah, dan meskipun tidak ada angin, mereka bergulir dan berputar seperti air mendidih, hanya melambat sedikit. Ah! Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Banyak sekali hal aneh yang terjadi hari ini. Aura itu tampaknya datang dari arah istana Tuan Kota. Sial, mungkinkah itu perbuatan anak itu lagi? Ketika awan gelap bergulir, para praktisi di kota kekaisaran telah dengan jelas merasakan aura yang kuat dan segera mulai berdiskusi. Terlebih lagi, beberapa kultivator pemberani bergegas menuju mansion Tuan Kota sesegera mungkin. Karena Lin Nan sudah sangat mengejutkan mereka sebelumnya, munculnya fenomena aneh ini sekarang membuat mereka berpikir bahwa masih ada sesuatu yang menarik untuk ditonton, jadi mereka bergegas ke mansion Tuan Kota sesegera mungkin. Namun, fenomena aneh inilah yang menarik perhatian seorang lelaki tua di luar kota kekaisaran. Lelaki tua ini bertubuh ramping, rambut dan jenggotnya berwarna abu-abu dengan sedikit warna putih, dan ia mengenakan jubah Tao, yang memberinya kesan sebagai penganut Tao. Aura ini tampaknya adalah batu naga. Orang tua itu menatap awan hitam ke arah kota kekaisaran dan terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. Biu, detik berikutnya, dia tampaknya telah membuat keputusan. Sebuah retakan langsung muncul di ruang di depannya, lalu sosoknya mengebor ke dalam retakan dan menghilang dalam sekejap mata. Sial, kuat sekali. Pada saat ini, Lin Nan di depan Huang Tianba terdiam dan mulai mengumpat dalam hatinya. Ternyata batu ini memiliki energi yang sangat kuat. Mengapa roh pedang otang pembawa sial itu tidak membiarkanku menelannya? Wah, kamu tidak boleh mengambil benda ini. Atribut yang ada di tubuhmu bukanlah satu atribut saja. Jadi, jika kamu menelannya,
benda ini tidak akan memiliki kekuatan yang besar. Roh pedang dan Lin Nan selaras satu sama lain dan secara alami mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia segera mulai menjelaskan. Atribut tunggal, jangan terlalu banyak berpikir. Huo Ling hanya memiliki atribut api. Namun, kamu harus tahu bahwa tubuh wanita pada dasarnya feminin, jadi tidak dapat menahan energi yang begitu kuat dan maskulin. Dan di sekitarmu, pria ini adalah satu-satunya yang kamu anggap tinggi, jadi biarkan dia yang mengambilnya. Roh pedang itu tahu bahwa Lin Nan ingin memberikan energi yang begitu kuat kepada para wanitanya, jadi setelah merenung sejenak, dia melanjutkan menjawab keraguannya dalam benaknya. Nima, ini benar-benar membuat orang terdiam. Pada akhirnya, Lin Nan hanya bisa menerima nasibnya dan menggerutu, dan suasana hatinya yang awalnya gelisah segera menjadi lega. Huang Tianba adalah muridnya dan setia kepadanya, jadi wajar saja jika dia yang mendapatkan tawaran terbaik seperti ini. Ledakan. Pada saat ini, Huang Tianba tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di dalam hatinya, yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. Meridian di seluruh tubuh mulai mengalir cepat seperti air pasang, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ah, sungguh aura energi yang kuat. Huang Tianba tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan teriakan kaget yang aneh. Suara mendesing. Selanjutnya, dia cepat-cepat bergegas keluar pintu, menampakkan aura yang menyatakan bahwa dialah satu-satunya orang di dunia. Namun, pada saat ini, aura di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Aura itu masih terus terisi dan terkumpul di dantiannya. Tianba, saat ia melihat Huang Tianba, Huang Zanlong begitu terkejut dan gembira hingga ia berteriak kegirangan. Pada saat ini, dia jelas bisa merasakan bahwa tingkatan Huang Tianba sebenarnya telah mencapai tahap awal pengendali. Terlebih lagi, aura energi yang dipancarkannya jelas melampaui tahap awal sang pengendali. Dengan kata lain, terobosan bagi Huang Tianba ini sebenarnya adalah terobosan yang sempurna. Ini, di sisi lain, Sun Longsheng tentu saja orang pertama yang merasakan aura yang terpancar dari Huang Tianba, yang membuatnya tertegun sejenak. Dia masih pingsan saat itu, tapi bagaimana sekarang? Bukan saja dia sadar kembali, tetapi seluruh tubuhnya tampaknya tidak terluka. Lebih dari itu, terjadilah terobosan yang sungguh luar biasa. Salah, meski terkejut, Sun Longsheng jelas masih rasional. Saat berikutnya, nama dan sosok Lin Nan muncul dalam pikirannya. Kemampuan Huang Tianba yang begitu kuat dalam waktu yang singkat diyakini ada hubungannya dengan Lin Nan. Lin Nan selalu memberinya kejutan yang tidak dapat dijelaskan setiap saat. Siapa dia? Hehe, nak, kamu punya kesempatan bagus. Kamu cukup beruntung untuk menelan batu naga. Akan tetapi, saat Huang Tianba tengah merasa bangga dan semua orang yang hadir merasa terkejut, sebuah suara aneh dan tua tiba-tiba terdengar dari atas mansion Tuan Kota. Desir, detik berikutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok Lin Nan langsung muncul di seberang sosok di udara. Persepsi Lin Nan memungkinkan dia mendeteksi keberadaan pihak lain pada saat pertama, jadi kecepatannya tentu saja yang tercepat. Wei Hao. Baru pada saat inilah Huang Zanlong akhirnya bereaksi dan langsung berteriak keras. Senior, siapa namamu? Wajah Lin Nan tampak agak waspada. Dia membungkuk sedikit kepada lelaki tua di depannya dan bertanya. Dari apa yang baru saja dikatakan lelaki tua tahu itu, dia dapat menyimpulkan bahwa pihak lain tertarik oleh manik-manik batu yang ditelan Huang Tianba. Akan tetapi, dia belum memahami tujuan pihak lain, jadi dia tidak langsung mengambil tindakan. Jika Huang Zanhu datang, saya yakin Lin Nan tidak akan ragu sama sekali dan akan membasminya secara langsung. Lupakan saja namanya, serahkan saja anak itu padaku. Sesuai dugaan Lin Nan, lelaki tua itu benar-benar datang untuk Huang Tianba, dan dia berbicara langsung tanpa basa-basi. Alis Lin Nan tiba-tiba sedikit mengencang, dan dua sinar cahaya yang keluar dari matanya secara alami mulai mendingin. Jika Anda punya niat buruk, silakan pergi. Kemudian, Lin Nan berbicara terus terang kepada lelaki tua di depannya. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk mengambil tindakan secara langsung adalah karena dia tidak yakin seberapa kuat lelaki tua di depannya. Sebab dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak menunjukkan fluktuasi apapun dalam auranya. Haha. Sayang, meskipun kultivasimu saat ini bagus, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Lebih baik tidak melakukan perlawanan terakhir. Desir, saat lelaki tua itu berbicara pada Lin Nan, dia mengangkat tangannya sedikit dan mengulurkan tangan untuk meraih Huang Tianba yang tergeletak di tanah. Tertawa, dalam sekejap, kekuatan melahap yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Huang Tianba juga merasakan pada saat pertama bahwa lehernya seperti dicekik oleh pihak lain, yang membuatnya kehilangan kesabarannya meskipun dia memiliki kultivasi yang hebat. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Di seberang lelaki tua itu, ekspresi Lin Nan sedikit berubah,
tetapi dia segera menggertakkan giginya dan berkata kepadanya. Tertawa, merasa bahwa lelaki tua di depannya tampak jauh lebih tinggi daripada dirinya dalam hal tingkat kultivasi. Lin Nan meraih pedang Xuanyuan di tangannya pada kesempatan pertama. Jangan buang-buang energimu, nak. Lawanmu jauh lebih kuat darimu. Tidak mungkin kau bisa menang. Apa? Akan tetapi, saat Lin Nan hendak meledak, roh pedang Xuanyuan tiba-tiba berbicara kepadanya dengan serius. Pada saat ini, pandangan aneh tiba-tiba muncul di mata Lin Nan. Tidak bisa menang. Dia punya kartu truf. Suara mendesing. Pada saat ini, kekuatan melahap yang mengerikan yang dikeluarkan dari telapak tangan lelaki tua itu telah mencengkeram tubuh Huang Tianba. Dengan tubuhnya yang terangkat dari tanah, Huang Tianba secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan tubuhnya terbang ke arah lelaki tua itu tanpa sadar. Dia ingin berjuang, tetapi dia tidak mampu mengerahkan tenaganya yang sebenarnya. Mendengus. Namun, pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba mendengus dingin. Ledakan. Sebuah kekuatan guntur yang dahsyat menghantam kepala lelaki tua itu dengan keras ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Namun, lelaki tua itu hanya sedikit tertegun dan tidak terluka sama sekali. Kamu telah memahami kekuatan guntur, lumayan, tapi usahamu untuk mengidentifikasinya sia-sia, tersesatlah. Ledakan. Tiba-tiba, tepat saat lelaki tua itu selesai bicara, dia menjentikkan jarinya pelan. Dalam sekejap, Lin Nan merasakan seluruh tubuhnya sedingin es, dan energi dahsyat menghantam dadanya dengan keras. Dengan suara tumpul, tubuh Lin Nan terlempar. Kakak Nan. Kakak Lin. Menguasai. Dalam sekejap, ketiga gadis dan Sun Longsheng yang melihat pemandangan ini di tanah berteriak. Sang Dewi menyebarkan bunga. Murong Yuyan tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan lelaki tua itu, tetapi dia tetap mengerahkan energi sejatinya dan mulai melompat seperti peri. Roh api agung, bakar. Huo Linger tentu saja tidak ingin ketinggalan, jadi dia segera mengeluarkan tongkatnya dan mulai melantunkan mantra. Saat dia melantunkan mantra, aliran energi api murni dengan cepat keluar dari tongkat di tangannya. Energi ini tumbuh bersama angin dan langsung membentuk naga api yang menyala-nyala. Angkat kepala tegak, naga api itu bangkit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Dengan desakan Huo Linger, ia menyerbu ke arah lelaki tua itu dengan sekuat tenaga. Haha, sudah lama aku tidak keluar ke dunia luar. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang jenius. Tapi, apa boleh buat? Orang tua itu sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran saat menghadapi serangan Murong Yuyan dan Huo Linger. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan lembut. Tertawa. Dan pada saat ini, Yusiner akhirnya mengerahkan semangat juangnya yang kuat. Itulah semangat juang yang kuat yang meletus dari darah perang kuno. Saat dia mendesaknya dengan kecepatan tinggi, semangat juang itu menyelimuti lelaki tua itu sejak awal. Cek-cek, ledakan. Namun menghadapi tiga serangan dahsyat itu, lelaki tua itu hanya mendecakkan bibirnya 2 kali. Tanpa melihatnya membuat gerakan apapun, tekanan kuat tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang, dan menekan ke bawah dengan sangat brutal. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, saat tekanan terus berkurang, naga api, energi yang memenuhi langit seperti kelopak, dan semangat juang kuat yang dirangsang oleh Yusiner semuanya hancur pada saat pertama. Mendesis. Merasakan aura kuat yang terpancar dari lelaki tua itu, ketiga gadis itu tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mendengus. Namun, pada akhirnya, Huo Linger tiba-tiba mendengus dingin, dan mata indahnya benar-benar tertutup sedikit saat ini. Namun, di tangannya, tongkat itu mulai memancarkan lapisan cahaya hijau. Panggilan. Dalam sekejap, aura energi yang kuat mulai muncul di seluruh kota kekaisaran, dan tiba-tiba naik ke langit disertai hembusan angin yang kencang. Hah! Seolah merasakan aura yang berbeda dari Huo Linger, lelaki tua itu sedikit tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit terkejut. Energi asli, terimalah permintaanku dan lepaskan sebanyak yang kau mampu. Huo Linger memejamkan matanya, tetapi mulai melantunkan mantra lagi. Saat suara nyanyian itu terdengar, tanda-tanda misterius mulai muncul seketika di atas tongkat di tangannya dan dengan cepat menyerbu ke segala penjuru kota kekaisaran. Orang suci, apakah kamu orang suci yang legendaris? Ketika lelaki tua itu melihat kejadian itu, matanya terbelalak karena terkejut dan dia berteriak keheranan. Tidak ada yang menjawabnya, hanya energi kuat yang terus memenuhi seluruh kota kekaisaran dan secara bertahap berkumpul menuju lelaki tua itu. Lapisan energi pertahanan mulai muncul di tubuh Huo Linger. Sangat tidak mungkin bagi lelaki tua itu untuk melukai Huo Linger dengan serius dengan menyerangnya saat ini, kecuali dia ingin mati. Akhirnya, kekuatan asli kota kekaisaran telah digunakan. Haha! Jika orang suci itu tidak bisa menang kali ini, maka legenda itu tidak akan ada artinya.
Huang Zanlong dengan hati-hati merasakan aura kuat yang terpancar dari Huo Linger. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ceria dan dia menggumamkan sesuatu. Energi apakah ini? Kekuatan asli kota kekaisaran. Otang pembawa sial, itu Sein. Sein telah muncul. Apa? Pada saat ini, di luar rumah tuan kota, para kultivator yang tertarik dengan fenomena aneh itu dan bergegas datang langsung mulai berbicara, bahkan wajah mereka pun menjadi sedikit bersemangat. Mereka bukan siapa-siapa. Meskipun mereka tahu tentang keberadaan Sang Santo, mereka tidak tahu siapa dia. Kali ini, mereka cukup beruntung untuk melihat gadis suci beraksi, dan dia bahkan menggunakan kekuatan asli kota kekaisaran, yang langsung memenuhi hati mereka dengan gairah. Tetapi mengapa Sang Suci menggunakan kekuatan asal kota kekaisaran? Tak seorang pun peduli tentang ini. Bagi Sang Santo, kekuatan asli kota kekaisaran adalah untuknya. Tertawa. Dalam sekejap, awan hitam di langit di atas mansion tuan kota berhenti bergulir karena tertahannya kekuatan aslinya, dan mulai berputar searah jarum jam. Membayangkan menggunakan kekuatan asal untuk menghadapiku benar-benar terlalu fantastis. Tiba-tiba lelaki tua yang sedikit terkejut tadi mendengus dingin, lalu melanjutkan. Biarkan aku pergi. Huang Tianba telah tertangkap di tangannya dan tidak ada kemungkinan baginya untuk melepaskan diri. Benar-benar, tepat saat lelaki tua itu hendak pergi, suara dingin Lin Nan muncul di depannya lagi. Saat melihat Lin Nan, mata lelaki tua itu langsung menyipit. Dia sangat percaya diri dengan serangan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Lin Nan akan pulih secepat itu. Nak, jangan halangi jalanku, atau aku akan membasmimu di sini hari ini. Seolah menyadari aura Lin Nan jelas berbeda dari sebelumnya, lelaki tua itu segera membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Ia tidak menyangka akan menemui hal aneh seperti itu saat mencoba mendapatkan batu naga kali ini. Lin Nan adalah seorang anak yang masih dalam tahap awal pengendali, tetapi auranya bahkan lebih kuat daripada pengendali di tahap akhir dan tahap puncak. Terlebih lagi, ada gadis suci dari kota kekaisaran yang menahannya dari bawah, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri dengan aman. Karena alasan inilah akhirnya muncullah pikiran membasmi dalam hatinya. Baiklah, silakan dicoba. Namun, Lin Nan sama sekali tidak merasa terancam olehnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, bahasa Inggris. Orang tua itu sedikit tertegun setelah mendengar kata-kata Lin Nan. Dia tidak menyangka bahwa Lin Nan yang tadi menunjukkan rasa hormat padanya, akan berubah bersikap bermusuhan begitu cepat. Terlebih lagi, dari aura di tubuh Lin Nan, dia dapat dengan mudah menilai bahwa pihak lain sudah memiliki niat untuk membasmi. Kau pikir kau bisa begitu saja? Menghadapi Lin Nan, lelaki tua itu tentu saja tidak peduli sama sekali. Dia mendengus dingin lalu berbicara. Ledakan. Akan tetapi, dia baru mengucapkan setengah kata-katanya ketika sebuah ledakan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Astaga, desir. Ketika mendengar suara seperti ledakan dahsyat, lelaki tua itu segera melepaskan Huang Tianba dan menghindar ke samping dengan kepala di tangannya. Sial, apa yang terjadi? Ketika semua orang yang hadir memperhatikan tindakan orang tua itu, mereka terdiam. Itu hanya suara guntur yang teredam, mengapa orang tua itu begitu ketakutan? Tertawa. Namun, ketika lelaki tua itu baru menyadari bahwa dirinya tidak dalam bahaya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat ke udara. Sinar cahaya itu menjebak lelaki tua itu di dalam sekejap mata, membuatnya tidak bisa bergerak. Desir. Di luar kolom cahaya, saat kekuatan asli yang diaktifkan oleh Huo Linger menjadi semakin kuat, bilah cahaya energi hijau dengan cepat terbentuk. Suara mendesing. Saat bilah cahaya itu terbentuk, ia dengan cepat menyapu ke arah lelaki tua yang terjebak oleh kolom cahaya hijau. Wus, wsss. Bilah cahaya pertama terbentuk, diikuti oleh bilah cahaya kedua, ketiga. Bilah-bilah cahaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan ratusan bilah cahaya dihasilkan hampir seketika di satu titik. Terlebih lagi, di bawah desakan Huo Linger, bilah-bilah cahaya itu dengan cepat melesat menuju lelaki tua itu. Bahasa Inggris. Kalau itu hanya sebilah cahaya, lelaki tua itu tidak akan khawatir sama sekali. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah begitu banyak bilah cahaya mulai meluncur ke arahnya seperti tetesan air hujan. Mendengus. Menghadapi serangan serentak dari begitu banyak bilah cahaya, lelaki tua itu tiba-tiba mendengus dingin. Tertawa. Hampir pada saat yang bersamaan, dia akhirnya meledak sepenuhnya. Jika dia tidak meledak, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Tidak akan ada hasil lain. Tetapi ketika penyakit itu benar-benar menyebar, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Kepanikan yang muncul dari lubuk hatinya membuatnya hampir mustahil baginya untuk bernapas. Aura energi yang kuat dengan cepat memenuhi tubuh lelaki tua itu, dengan cepat meningkatkan kekuatan tempurnya.
Saat Lin Nan merasakan aura kuat yang terpancar dari lelaki tua itu, alisnya langsung berkerut dan dia pun berpikir keras. Tingkat kultivasi lelaki tua itu sesungguhnya melampaui sang pengendali. Berdasarkan tingkat pengetahuan ini, tidak sulit untuk menebak bahwa lelaki tua itu adalah salah satu monster tua yang belum lahir. Mungkinkah seseorang dilahirkan ke dunia tanpa pil reinkarnasi? Sekarang, Lin Nan tidak bisa menahan perasaan bingung. Ledakan, klik, kepulan-kepulan. Pada saat dia tengah berpikir keras, aura energi yang dikeluarkan oleh lelaki tua itu dengan cepat dilepaskan, dan sinar energi yang muncul dari udara pun langsung hancur berkeping-keping. Dan bila-bila cahaya hijau itu bagaikan balon yang meledak, mengeluarkan suara pelan, dan tak satu pun di antara mereka dapat mendekati lelaki tua itu. Apakah ini baik-baik saja? Tiba-tiba, tatapan mata Lin Nan berubah dingin, dan dia mengucapkan sesuatu. Perkataannya segera menyadarkan lelaki tua itu. Tertawa. Dengan suara pelan, Ding Hai Shenzhen tiba-tiba muncul di tangan Lin Nan. Artefak. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa lapisan rune emas pada tongkat emas di tangan Lin Nan terus-menerus berkedip, dan memancarkan aura mendominasi yang menggemparkan langit dan bumi, matanya tiba-tiba berbinar. Wah, aku tidak menyangka kamu punya harta karun seperti itu. Hehe, kali ini aku tidak akan mati. Berikan padaku. Orang tua itu tiba-tiba tertawa keras pada Lin Nan dan mengulurkan tangannya di saat-saat terakhir. Baiklah, saudaraku akan memberikannya kepadamu. Desis, desis, desis. Lin Nan segera mengangkat Ding Hai Shenzhen di tangannya dan berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum dingin. Tentu saja orang tua itu tidak menyangka kalau Lin Nan benar-benar akan memberikannya kepadanya, jadi dia diam-diam menjadi waspada. Namun, saat ini Lin Nan telah mengaktifkan Ding Hai Shenzhen. Saat dia mengayunkannya, bayangan tongkat emas mulai muncul dengan cepat. Di atas Ding Hai Shenzhen, rune misterius itu mulai mengalir cepat dan menghasilkan energi super kuat lainnya. Berikan aku apa yang aku inginkan, jika aku belum bisa mendapatkannya. Orang tua itu sama sekali tidak peduli dengan Ding Hai Shenzhen yang diaktifkan Lin Nan, tetapi berteriak dengan ekspresi agak ganas di wajahnya. Hari ini adalah saat yang paling memalukan baginya, jadi dia berencana untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari bocah Lin Nan ini. Tertawa, orang tua itu menggunakan trik yang sama lagi, mengulurkan tangannya dan kekuatan melahap yang kuat meledak dari telapak tangannya, dengan tujuan merebut Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan. Tapi apakah itu mungkin? Sebelum Lin Nan bisa bergerak, Ding Hai Shenzhen langsung terbang dari tangannya ke lelaki tua itu. Hancurkan dengan keras. Saat Ding Hai Shenzhen hendak mencapai tangan lelaki tua itu, Lin Nan tiba-tiba berteriak sambil tersenyum agak muram. Tertawa. Dalam sekejap, Ding Hai Shenzhen tampaknya telah menerima perintah Lin Nan, dan langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Terlebih lagi, kekuatan melahap lelaki tua itu tampaknya tidak berpengaruh. Ding Hai Shenzhen benar-benar lepas kendali dan menghantam lelaki tua itu dengan ganas. Bahasa Inggris. Orang tua itu tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Dia tidak pernah menyangka kekuatan melahapnya tidak akan efektif. Membuka. Akan tetapi, dengan mengandalkan alam kultivasinya yang sangat kuat, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak keras dan buru-buru mengaktifkan energi sejati pertahanannya. Ledakan. Saat berikutnya, Ding Hai Shenzhen telah menghantam kepala lelaki tua itu dengan keras, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Di darat, semua orang tercengang. Terutama Sun Longsheng, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak pernah menyangka Lin Nan akan memiliki kekuatan bertarung sekuat itu. Bukankah dia seorang alkemis? Bagaimana mungkin memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat? Dia benar-benar tidak bisa memahami situasi ini. Ledakan. Kekuatan asli di sekitarnya tidak mampu menahan serangan sekuat itu dari Lin Nan, dan langsung hancur berkeping-keping dengan suara ledakan keras. Kekuatan asal-usul sebenarnya telah rusak. Ya dewa, apa yang terjadi? Apakah si orang suci kalah? Tidak mungkin, orang suci itu tidak akan gagal. Ayo masuk dan lihat. Di luar rumah tuan kota, para kultivator yang tengah menonton kesenangan itu berseru keheranan saat mereka merasakan kekuatan aslinya benar-benar hancur. Rasa ingin tahu yang kuat mendorong mereka bergegas ke rumah tuan kota untuk melihatnya. Namun, meskipun para penjaga di gerbang mansion tuan kota juga terkejut, mereka tidak meninggalkan pos mereka dan terus memperhatikan tindakan para praktisi ini. Di rumah penguasa kota, ketika energinya benar-benar hilang, lelaki tua itu akhirnya muncul di hadapan semua orang dengan rambut acak-acakan, dan bahkan matanya berubah menjadi merah darah. Dia marah, dan itu adalah kemarahan yang besar. Setelah mencapai tingkatan pengendali, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Ini pertama kalinya aku merasa malu seperti ini. Kalian semua akan mati. Bahkan jika aku tidak bisa selamat dari malapetaka itu, kalian semua akan mati. Akhirnya,
dia mengeluarkan raungan yang dahsyat dan wajahnya menjadi sangat muram. Dalam sekejap, niat membasmi yang kuat mulai menyebar ke seluruh mansion Tuan Kota. Dingin. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk menjalar dari setiap bagian tubuh mereka. Saudara benar sekali. Kamu, monster tua yang belum mengalami kesengsaraan surgawi dan belum menelan pil reinkarnasi, sebenarnya telah lahir tanpa mempedulikan bahaya kematian. Namun, ketika semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan perasaan terancam kematian, Lin Nan tiba-tiba mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum. Apa, monster tua di atas alam pengendali benar-benar telah lahir? Bukankah dia takut dengan malapetaka surgawi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Nan, semua orang menjadi terdiam dan wajah mereka berubah tegang. Jika si tua memilih menghancurkan dirinya sendiri, atau mengerahkan seluruh energi aslinya, ada kemungkinan tidak seorang pun dari mereka akan mampu melarikan diri. Sudah menebak. Baiklah, karena kamu sangat kuat, maka saksikan sendiri kematian istrimu. Wajah lelaki tua itu tampak menyeramkan, dan matanya yang berwarna merah darah, setajam mata binatang, tiba-tiba tertuju pada ketiga gadis itu. Pada saat ini, Lin Nan tentu saja menjadi geram. Wanita-wanita tersebut merupakan titik lemahnya, namun juga sisi kebalikannya, dan tidak dapat disinggung. Lin Nan tidak akan memberikan kesempatan bertahan hidup kepada siapapun yang menyerang wanita di sekitarnya. Kalau begitu, itu tergantung pada kemampuanmu. Tiba-tiba, senyum dingin muncul di bibir Lin Nan, lalu dia berbicara kepada lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Mendesis. Bahkan seorang kultivator setingkat lelaki tua itu tiba-tiba kewalahan oleh aura Lin Nan. Apakah dia punya kartu lain lagi? Ledakan. Begitu sebuah ide terlintas di benaknya, Lin Nan mengerahkan kekuatan guntur hingga mencapai potensi penuhnya untuk pertama kalinya. Satu demi satu, petir yang mengerikan jatuh bagai hujan, menghantam kepala lelaki tua itu dengan dahsyat. Rentetan suara yang memekakkan telinga itu membuat mata lelaki tua itu terbelalak, dan bahkan pada saat ini, ada sedikit getaran di dalam hatinya. Dia takut. Itu benar. Orang tua itu dalam keadaan ketakutan. Kekuatan guntur yang dikerahkan Lin Nan tidak ada apa-apanya, dia mampu menahannya sepenuhnya. Namun, yang paling dikhawatirkannya adalah kalau kekuatan guntur yang mengerikan itu akan memicu kesengsaraan gunturnya. Saat ini kondisi saya tidak prima, bagaimana mungkin saya dapat menahan gempuran guntur? Cici. Saat Lin Nan tersambar petir, ular-ular listrik mulai bermunculan di tubuh lelaki tua itu dan mulai melompat ke arahnya. Akan tetapi, karena tingkatan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Lin Nan, maka guntur surgawi tersebut tidak membahayakan tubuh lelaki tua itu. Mendesis. Melihat pemandangan mengerikan ini di udara, beberapa orang yang menyaksikan pertempuran di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka terkejut melihat kemampuan bertarung Lin Nan yang hebat, namun mereka lebih terkejut lagi melihat tubuh lelaki tua itu begitu kuat, sungguh tak terbayangkan. Nak, kau tak bisa membasmiku seperti ini, jadi biarkan orang suci itu mati terlebih dahulu. Tiba-tiba, lelaki tua yang terus-menerus dibombardir oleh guntur itu mengeluarkan suara yang menyeramkan, yang membuat hati Lin Nan sedikit menegang. Tidak bisakah kamu mati karena ini? Sejauh ini, dia harus mengakui bahwa lelaki tua itu terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga dia harus menggunakan kartu trufnya. Kamu bisa mati sekarang. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan medan ruang angkasa tiba-tiba meletus, menyelimuti lelaki tua itu dalam sekejap. Tentu, tanpa ragu-ragu, dia langsung meningkatkan tekanan dalam ruangan dan menghentikan waktu dalam upaya menghentikan serangan instan lelaki tua itu. Hukum ruang angkasa. Hahaha, bocah, kau masih terlalu naif. Hukum kekanak-kanakan seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tertawa. Namun, yang selanjutnya membuat Lin Nan tercengang adalah lelaki tua itu malah mencibir, melambaikan tangannya, sebuah celah ruang muncul di hadapannya, dan dia pun segera mengebornya. Bahasa Inggris. Melihat pemandangan mengerikan ini, Lin Nan tercengang. Eksplorasinya keluar angkasa selalu sangat berhasil, kecuali kali ini ia gagal. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhirnya. Kalau monster tua ini dibiarkan mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya, sudah pasti tak akan ada lagi kehidupan di istana Tuan Kota. Metode hati Qian Kun, basmi. Akhirnya, Lin Nan menggunakan kartu truf terhebatnya untuk pertama kalinya dan mengeluarkan suara penuh niat membasmi. Cici. Pada saat itu, saat suaranya jatuh, lapisan kabut putih langsung muncul di tubuhnya. Tetapi itu tidak menutupinya, melainkan mulai menyebar di sekelilingnya seperti kabut tebal. Pada saat yang sama, lelaki tua itu sudah muncul di tanah. Namun, dia adalah orang pertama yang merasakan kehadiran aura kuat itu, dan alisnya sedikit berkerut. Aura itu begitu kuat hingga mengejutkannya begitu dalam,
hingga dia bahkan lupa menyerang sejenak. Pada saat ini, kabut tebal di tubuh Lin Nan telah menyebar hingga menutupi seluruh mansion tuan kota. Teknik aneh macam apa ini? Orang tua itu mengerutkan kening dalam dan tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Tertawa. Kemudian, seolah hendak memverifikasi kekuatan seni bela diri Lin Nan, lelaki tua itu tiba-tiba membalikkan telapak tangannya dan energi yang kuat menyerbu ke arah kabut. Ledakan, ledakan. Namun, detik berikutnya, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkannya muncul di depan matanya. Energi yang dikerahkannya menghantam kabut putih pada saat pertama, tetapi hanya mengeluarkan suara tumpul, kemudian energi itu dipantulkan kembali pada saat pertama. Untungnya, lelaki tua itu siap dan dengan mudah menghindari serangan itu. Jika Anda tidak memeriksanya sekarang, Anda pasti akan terluka parah. Eksentrik, bukan saja raut wajahnya aneh, tetapi juga ada pikiran-pikiran aneh dalam benaknya. Bahkan saat ini dia masih bertanya-tanya jenis seni bela diri apa yang digunakan Lin Nan dan mengapa dia begitu kuat. Lagi pula, dia tidak bisa melihat melalui keterampilan semacam ini. Bersiaplah untuk mati. Di udara, Lin Nan yang sudah tertutup kabut tebal, tiba-tiba mengeluarkan suara yang ganas dan dingin. Bahasa Inggris. Semua orang yang hadir tercengang setelah mendengar ini. Semua orang bertanya-tanya apakah Lin Nan benar-benar bisa membasmi lelaki tua itu di tempat. Baru saja, Lin Nan dipukuli oleh lelaki tua itu tanpa kemampuan untuk melawan. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah menjadi begitu kuat. Kematian, apakah itu mungkin? Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya terbangun, senyum kejam muncul di sudut mulutnya, lalu dia berteriak pada Lin Nan. Tertawa. Akhirnya, saat suara lelaki tua itu berakhir, aura pembasmi yang ganas tiba-tiba muncul dari kabut. Saat aura pembasmi itu muncul, mata lelaki tua itu tiba-tiba membelalak. Dalam kesadarannya, sebilah pedang benar-benar terbang keluar dari kabut tebal, memancarkan niat membasmi yang dahsyat. Cici-cici. Namun, ini bukanlah akhir. Mengikuti suara ledakan keras di udara, beberapa peralatan akhirnya muncul dari kabut tebal dalam sekejap. Niat membasmi yang kuat segera menyapu langit di atas seluruh mansion tuan kota, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa niat itu menyebar keluar. Pedang surgawi. Ya ampun, kapak perang kelas atas. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa begitu banyak peralatan kelas atas tiba-tiba muncul? Baik di dalam maupun di luar mansion tuan kota, para praktisi yang melihat pemandangan ini berteriak kaget. Mereka tidak percaya bahwa begitu banyak peralatan kelas atas tiba-tiba muncul dalam kabut putih, dan setiap peralatan gelap itu membawa niat membasmi yang tak tertandingi. Semua orang terkejut, dan seolah tertarik oleh niat membasmi ini, para kultivator di seluruh kota kekaisaran kembali memberontak dan menyerbu ke arah istana tuan kota. Mendesis. Pada saat ini, bahkan lelaki tua yang telah mencapai tanah tidak dapat menahan napas. Dia sama terkejutnya, dan sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Lin Nan, yang bukan siapa-siapa, dapat memiliki begitu banyak peralatan bermutu tinggi. Meskipun di matanya, peralatan kelas atas itu tidak ada apa-apanya. Namun tak seorang pun yang bersikap tenang ketika begitu banyak peralatan muncul di tangan seorang anak yang baru berada pada tahap awal pengendali. Cici-cici. Niat membasmi yang dahsyat dari udara menjadi semakin kuat saat peralatan tingkat atas ini melesat maju dengan kecepatan tinggi. Sudah terlambat bagi lelaki tua itu untuk menyerang ketiga gadis itu. Dia harus menghindar saat ini, kalau tidak, dia pasti akan terbasmi oleh peralatan tingkat tinggi ini. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosoknya bergeser sedikit dan dia dengan cepat menghindari serangan pedang surgawi pertama. Hahaha, itu saja. Meskipun momentumnya cukup mengesankan, itu. Setelah orang tua itu menghindar, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan dia tertawa liar. Namun, Lin Nan di udara tiba-tiba muncul dari kabut tebal, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Apakah sesederhana itu? Tertawa. Orang tua itu belum selesai berbicara ketika dia mendengar suara senjata tajam menerobos udara, dan matanya membelalak lagi. Dalam pandangannya, pedang tingkat surgawi itu tidak menyentuh tanah, tetapi ketika dia menghindar, pedang itu langsung berubah arah dan kembali menyerbu ke arahnya. Bahasa Inggris. Wajah lelaki tua itu semuram kematian saat ini, dan dia bahkan lupa menghindar lagi. Oh, hari ini adalah hari kematianmu. Kemudian, Lin Nan di udara terkekeh, dan mantra jahat di sudut mulutnya hampir membuat lelaki tua itu pingsan. Aku tidak percaya kau masih bisa bersikap sombong di tengah penindasan mutlak di wilayah kekuasaanmu. Akhirnya, lelaki tua itu menampakkan aura yang menyeramkan, dan energi sejati dalam tubuhnya mulai menimbulkan kerusuhan dalam sekejap. Begitu dia selesai berbicara, badai dengan cepat terbentuk di sekitar tubuhnya, melindunginya di tengah. Jika Lin Nan ingin membasmi lelaki tua itu, dia harus menghancurkan tembok badai ini. Tinju surgawi. Tetapi pada saat ini,
lelaki tua itu tiba-tiba berteriak lagi. Dia sudah sangat marah, dan tidak peduli lagi apakah malapetaka surgawi akan datang saat ini. Dia segera mengerahkan semua energi sejati dalam tubuhnya dan menggunakan kartu truf terkuatnya. Panggilan. Pada saat ini, badai tersebut bertambah kuat, mulai melanda dengan dahsyat, dan mulai menyebar melingkar ke segala arah. Kemanapun badai itu lewat, semua lempengan batu di tanah tertiup angin, pohon-pohon tumbang, dan bahkan rumah-rumah yang terlindungi oleh formasi itu mulai hancur berkeping-keping. Kuat, harus dikatakan bahwa setelah mengerahkan seluruh kekuatan bertarungnya, lelaki tua itu menjadi sangat kuat. Dan dalam badai ini, bayangan tinju besar dengan cepat mulai mengembun. Tidak secepat yang dibayangkan, dan bayangan tinju itu segera mulai bergerak perlahan ke udara. Ledakan-ledakan-ledakan, baik Lin Nan maupun lelaki tua itu, semangat juang keduanya saling bertabrakan pada saat pertama, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Di tengah gemuruh itu, serangkaian ledakan gas dengan cepat menyapu seluruh mansion tuan kota. Ini, ketika penguasa kota Huang Zanlong merasakan bahwa energi yang dirangsang oleh lelaki tua itu meningkat pesat, dia tiba-tiba tertegun. Keluar dari sini sekarang. Namun, dia bereaksi cepat dan berteriak keras. Wus wus wus. Dalam sekejap, Huo Linger dan yang lainnya merasakan bahaya pada saat pertama dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari mansion tuan kota. Ledakan. Ledakan. Mereka baru saja meninggalkan rumah tuan kota ketika deretan rumah runtuh seketika, menimbulkan suara keras. Saat rumah itu runtuh, badai yang diciptakan lelaki tua itu segera menyapu semua puing dan secara bertahap menggabungkannya menjadi bayangan pertama. Ya ampun, istana penguasa kota hancur. Seberapa kuat energi ini? Siapa yang melakukannya? Sial, itu tidak mungkin orang yang menghancurkan hotel itu. Sulit untuk mengatakannya. Anak itu mampu melakukan apa saja. Saya sudah memeriksa di Cultivator Guild. Nama anak laki-laki itu adalah Lin Nan, dan dia telah masuk dalam daftar kontribusi guild. Saat rumah tuan kota berubah menjadi puing-puing, para praktisi yang telah menunggu berita di luar rumah tuan kota tiba-tiba berseru. Dengan adanya praktisi yang menonton, berita tersebut tentu saja menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, nama Lin Nan mulai dikenal semua orang. Namun, pada saat ini, para praktisi tersebut semakin bingung tentang siapa Lin Nan sebenarnya dan sekte atau kekuatan apa yang mendukungnya. Ledakan. Akhirnya, di rerundewa rumah tuan kota, tinju Tianming milik lelaki tua itu telah bertabrakan dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu perlengkapan tingkat atas yang diaktifkan oleh Lin Nan. Raungan mengguncang langit dan bumi, seolah-olah bumi berguncang. Mendesis. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap pada saat ini, dan beberapa bahkan mulai gemetar karena gugup. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa keterkejutan itu berasal dari lubuk hati mereka, dan itu juga membuat mereka menyadari betapa kuatnya kekuatan tempur terkuat di Laut Angin dan Guntur. Ayo cepat pergi agar tidak terluka. Ini sangat mengasyikkan, mengapa tidak dilanjutkan? Ini sepadan dengan rasa sakitnya. Tapi mungkin dia akan mati. Saya tidak menyesali kematian. Beberapa orang sudah punya pikiran untuk pergi dan mulai berbicara dengan praktisi di sekitar mereka. Namun, sebagian besar praktisi tidak ingin pergi begitu saja. Bagaimanapun, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan memiliki sesuatu untuk dibanggakan di masa mendatang. Ling Er, apakah menurutmu saudara Nan akan menang? Pada saat ini, Murong Yuyan tiba-tiba bertanya pada Huo Linger dengan khawatir. Mungkin, tapi bagaimana dia bisa sekuat itu? Bagaimana mungkin? Apa yang telah dia lalui? Huo Linger berbicara dengan tenang. Meskipun hatinya sedikit khawatir, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Meski dia pemarah, dia juga tahu batas kemampuannya. Ketika dia melihat seni bela diri hebat yang digunakan Lin Nan, bahkan dia pun terkejut. Dia pasti menang, karena namanya Lin Nan. Di sisi lain, Huang Tianba tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri. Setelah mendengar kata-kata Huang Tianba, semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka padanya. Dasar bodoh, siapa sih Lin Nan itu? Ya, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan aku baru saja bergabung dengan Cultivator Guild. Otang pembawa sial, lihat, lelaki tua di seberang Lin Nan adalah Long Zhantian. Bukankah dia sudah mati? Itu Long Zhantian. Itu sebenarnya Long Zhantian. Ketika dinding luar rumah tuan kota akhirnya dihancurkan oleh energi, para kultivator dapat segera melihat dengan jelas lelaki tua yang sedang bertarung dengan Lin Nan. Akan tetapi, saat semua orang melihat lelaki tua itu untuk pertama kalinya, mereka langsung berteriak. Long Zhantian, itu adalah keberadaan mistis di Sekte Shenlong.
Tidak heran dia terlihat begitu familiar, itu orang tua itu. Aku harap Lin Nan akan menang. Ketika penguasa kota Huang Zanlong mendengar pembicaraan para kultivator itu, dia tak dapat menahan diri untuk tidak berseru, lalu berbicara dengan suara rendah. Mendengar suara Huang Zanlong, beberapa gadis sedikit mengernyit, dan bahkan menunjukkan kekhawatiran yang lebih dalam ekspresi mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat semua orang berseru, ledakan memekakkan telinga terdengar lagi. Gelombang udara yang melonjak juga menyebar dengan cepat. Gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan beberapa praktisi yang lebih lemah yang tidak sempat mengaktifkan energi sejati mereka untuk pertahanan. Di atas rerun Dewa Rumah Tuan Kota, ekspresi Lin Nan tenang, dan dia masih mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan metode hati Qian Kun guna melawan Long Santian. Dengan persepsinya yang tidak normal, dia secara alami mendengar diskusi para praktisi di sekitarnya. Namun, dia tidak tahu siapa Long Santian. Di bawah tubuhnya, berbagai peralatan bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap terkondensasi menjadi satu, tampak menakjubkan. Tinju Tianming yang dilepaskan Long Santian juga bertabrakan dengan peralatan tingkat atas tersebut. Namun keduanya berimbang, dan mereka mulai bertarung satu sama lain. Dilihat dari tingkat kemampuan kedua orang itu, Lin Nan pasti akan dirugikan dalam situasi ini, dan akhirnya akan terbasmi karena kehabisan energi sejatinya. Lagi pula, tingkatan Long Santian jauh lebih tinggi dari Lin Nan, jadi tentu saja energi sejati yang tersimpan di tubuhnya lebih banyak dari Lin Nan. Inilah perbedaan wilayahnya. Tidak, Lin Nan yang tengah berjuang untuk bertarung, tiba-tiba terlintas pikiran seperti itu di benaknya. Dia tentu mengerti bahwa penundaan lebih lanjut tidak akan ada gunanya baginya. Untuk mendukung jumlah energi sebesar itu, energi sebenarnya dalam tubuhnya dikonsumsi dengan cepat. Untungnya, dia berlatih metode mental 5 elemen dan memadatkan esensi sejati 5 elemen. Oleh karena itu, saat ia terus mengonsumsi energi, pori-pori di seluruh tubuhnya dengan cepat terbuka dan mulai melahap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Dia menerima semua energi spiritual dari berbagai atribut, termasuk emas, kayu, air, api, dan tanah, dan menelan semuanya ke dalam tubuhnya, memadatkannya menjadi esensi sejati dalam sekejap. Wus-wus. Di sekitar tubuh Lin Nan, lapisan energi spiritual dari langit dan bumi mulai berkumpul terus-menerus, tanpa ada tanda-tanda berhenti. Wah, meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga, kamu tetap tidak akan bisa bertahan hidup. Orang tua itu terlalu kuat. Kita harus memikirkan cara lain. Pada saat kritis ini, suara roh pedang secara alami muncul di benak Lin Nan. Fakta bahwa Lin Nan mampu bertarung melawan Long Santian dalam waktu yang lama sungguh di luar prediksi sang roh pedang, jadi dia sedikit terkejut saat ini. Namun dia tidak akan membiarkan Lin Nan mati, kalau tidak dia akan tamat sepenuhnya. Saya tahu, tapi apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Lin Nan juga sangat tidak berdaya. Dia berhasil melakukan dua hal sekaligus sambil berusaha sebaik mungkin. Namun, terlalu sulit untuk menyisihkan sedikit kesadaran spiritualnya untuk melakukan hal-hal lain. Santailah sedikit, jangan hanya berpikir untuk bertarung keras, karena kamu tidak bisa mengalahkannya. Suara roh pedang kembali terngiang dalam benak Lin Nan, nadanya terdengar seperti sebuah ajaran. Walaupun hanya satu kalimat, namun membuat otak Lin Nan tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Ya, tidak mungkin dia bisa melawan Long Santian sampai mati, jadi dia hanya bisa mengalahkannya dengan akal sehat. Mendengus. Setelah mengetahui masalah krusial ini, Lin Nan tiba-tiba membuat pilihan yang berani. Jika dia berhasil, Long Santian secara alami akan dikalahkan olehnya. Namun jika dia gagal, saat itulah kematiannya. Dalam situasi yang menegangkan seperti itu, dia harus membuat pilihan, dan itu adalah pilihan yang paling penting. Tertawa. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berhenti menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya, dan segera memisahkan secercah kesadaran spiritualnya untuk mengaktifkan pedang Suanyuan. Berdengung. Pedang Suanyuan diaktifkan, dan mengeluarkan suara pedang yang jelas seolah-olah memiliki roh. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai meledak dengan cepat bersama dengan rune pada pedang. Mendesis. Di tanah, Long Santian secara alami menemukan pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia telah mencapai puncak kekuatannya dengan tinju Tianming, tetapi dia masih belum mampu berbuat apa-apa pada Lin Nan. Namun, dia percaya bahwa jika dia terus bertarung dengan Lin Nan, pada akhirnya Lin Nan lah yang akan kehilangan energi sejati. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Lin Nan tiba-tiba mengubah metode serangannya pada saat ini. Saat pedang Suanyuan keluar dari tubuhnya, Long Santian sudah dapat dengan jelas merasakan sifat luar biasa dari pedang ini. Ini jelas tidak sebanding dengan perlengkapan canggih yang sedang ia lawan di udara saat ini.
Bahkan melalui aura yang mengalir pada pedang dan rune misterius, dia sudah mengklasifikasikan pedang ini sebagai pedang dewa. Sial, kenapa anak ini punya begitu banyak harta karun? Pada titik ini, Long Zhantian tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Pedang Xuan Yuan, potong. Tiba-tiba, Lin Nan menjerit dingin. Panggilan, pedang Xuan Yuan yang awalnya berputar cepat, tiba-tiba meletus dengan lapisan lingkaran cahaya keemasan dan mengeluarkan bola energi besar. Segera setelah itu, energi-energi ini dengan cepat terkondensasi bersama dan membentuk pedang energi besar. Bahasa Inggris. Ketika mereka menemukan bahwa pedang energi besar ini telah berhasil dipadatkan, semua orang tercengang. Tepatnya, semua praktisi yang hadir tercengang. Ya dewa, apa itu? Apakah ini melakukan banyak tugas sekaligus? Bagaimana mungkin, Lin Nan dapat menahan aura sekuat itu sambil memegang pedang sekuat itu? Sungguh luar biasa. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Di tengah seruan orang banyak, pedang energi raksasa yang dipadatkan Lin Nan di udara sudah menebas dengan ganas ke arah Long Zhantian di tanah. Pada saat ini, Long Zhantian menjadi benar-benar panik, dan bahkan ada sedikit ketakutan yang jelas di matanya. Dia juga tidak percaya bahwa Lin Nan begitu kuat dan ekstrim. Dinghai Shenzhen, hancurkan dengan keras. Saat pedang energi besar itu menebas, Lin Nan segera menarik kembali indera spiritualnya, dan memutar pergelangan tangannya lagi, meraih Dinghai Shenzhen di tangannya. Ledakan. Saat dia meraung, Dinghai Shenzhen benar-benar memancarkan ledakan energi yang kuat dan menyatu dengan seluruh ruang. Sial, ini terlalu mesum. Sayang, bayi lagi. Berapa banyak harta seperti ini yang dimiliki Lin Nan? Aku benar-benar ingin mencekiknya sampai mati dan mendapatkan harta karun ini, tetapi aku tidak bisa mengalahkannya. Apakah hanya 3 wanita ini yang dia miliki? Aku juga ingin menjadi wanitanya. Saat Dinghai Shenzhen muncul, para praktisi di sekitarnya segera mulai berbicara. Tentu saja, beberapa praktisi yang telah melihat Lin Nan menghancurkan hotel tidak peduli dengan tongkat emas itu, tetapi malah memfokuskan seluruh kesadaran mereka pada Long Zhantian. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Long Zhantian bisa menghindari serangan kuat Lin Nan. Brengsek, melihat Lin Nan hampir mati karena serangan terkuatnya, Long Zhantian tidak menyangka Lin Nan benar-benar akan menghasilkan 2 harta karun seperti itu, yang membuatnya langsung mengutuk. Tertawa, namun, ia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan suara pelan, sebuah celah angkasa tiba-tiba muncul di hadapannya, dan daya sobek yang dahsyat di dalamnya langsung menelannya. Ledakan-ledakan-ledakan, tinju Tianming hancur seketika tanpa dukungan Long Zhantian. Serangan Lin Nan menghantam tanah dengan keras, menimbulkan serangkaian suara yang menakutkan. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan lingkaran gelombang udara mulai menyebar. Tidak baik, saat Lin Nan merasakan Long Zhantian telah menghilang, dia tiba-tiba menjerit dalam hatinya. Tertawa, pada saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan medan luar angkasa, meliputi Huang Tianba dan yang lainnya. Ini juga pilihannya yang tak berdaya. Ledakan. Engah. Gelombang udara yang dahsyat menghantam domain ruang angkasanya dengan keras pada saat pertama, menyebabkan dia langsung memuntahkan darah. Adapun para praktisi yang awalnya agak linglung, mereka segera terpesona oleh gelombang udara yang kuat ini. Plop, plop. Dengan suara benda berat jatuh ke tanah, ribuan praktisi jatuh satu demi satu, semuanya terluka parah. Hehe, menghadapi semua ini, Lin Nan tiba-tiba menampakkan senyum gembira, lalu segera mengangguk sedikit dan berkata. Desir, detik berikutnya, ia tak mampu lagi menopang tubuhnya yang tergantung dan terjatuh dari udara. Cici-cici, tanpa dukungan energi sejati Lin Nan, Dinghai Shenzhen dan pedang Xuan Yuan menyerbu ke tubuhnya dengan sendirinya dan tidak pernah bangkit kembali. Yang paling penting adalah bahwa peralatan tingkat atas yang diaktifkan oleh metode jantung Qiankun itu dengan cepat melesat ke dalam kabut di udara yang belum menghilang, dan lenyap dalam sekejap. Awan hitam di langit telah menghilang, dan langit kembali cerah. Kakak Lin, suara mendesing. Yu Xin-er adalah orang pertama yang bereaksi. Melihat Lin Nan jatuh ke tanah, dia bergegas mendekat dan menjerit khawatir. Kakak Nan, seolah terbangun oleh teriakan Yu Xin-er, Murong Yuyan dan Huo Linger juga langsung berteriak dan menyerbu ke arah Lin Nan dengan sekuat tenaga. Huang Tianba dan Sun Longsheng tentu saja tidak mau ketinggalan. Mereka saling memandang dan bergegas mendekat. Jejak darah sudah mengalir dari sudut mulut Lin Nan, tetapi matanya tertutup rapat dan dia jatuh ke dalam koma yang dalam. Berikan Yang Yuan dan ini kepada guru terlebih dahulu, dan kami akan segera mencari tempat untuk mengobatinya. Melihat kondisi Lin Nan, Sun Longsheng segera mengeluarkan pil Yang Yuan dan menyerahkannya kepada Huo Linger sambil berkata tanpa daya. Namun, setelah Lin Nan meminum pil Yang Yuan, semua orang menjadi khawatir. Harus pergi kemana? Hotel di kota kekaisaran dihancurkan oleh Lin Nan,
dan sekarang rumah penguasa kota juga hancur. Mereka pada dasarnya tunawisma. Kamu hebat sekali, Lin Nan. Kamu benar-benar membawa cucu perempuanku ke kota kekaisaran. Aku masih menunggumu di kota naga sejati. Namun, ketika semua orang agak bingung, sebuah suara tua dan familiar tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Kakek, ketika yang lain masih bertanya-tanya siapakah lelaki tua ini, Yusiner tiba-tiba berbalik karena terkejut. Sungguh, Yu Fengyang muncul di hadapan Yusiner, dengan ekspresi tersenyum di wajahnya. Bahasa Inggris. Akan tetapi, lelaki tua Yu Fengyang tidak senang lama-lama, karena ia melihat Sun Longsheng hanya terdiam. Guru, guru, dalam sekejap, dia bergegas menghampiri Sun Longsheng dan berteriak dengan nada gembira. Apa, pada saat ini, bukan hanya semua orang di sekitarnya yang tercengang, bahkan Sun Longsheng sendiri pun tercengang. Bukannya dia tidak pernah menerima pekerja magang. Namun muridnya telah terbasmi bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia mendengar suara Yu Fengyang, dia menatap lelaki tua di depannya dengan heran. Kamu, Fengyang, dengan mentalitas yang tidak pasti, Sun Longsheng segera bertanya. Ya, saya Fengyang. Dalam sekejap, Yu Fengyang menangis terseduh-seduh, wajahnya berubah gembira, bahkan dia gemetar dan tidak dapat berkata-kata. Kau tidak, jangan bicarakan ini dulu, ayo kita selesaikan masalah majikanmu. Tepat saat dia hendak bertanya apa yang Yu Fengyang alami selama bertahun-tahun, Sun Longsheng langsung bereaksi, tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat, dan segera berbicara. Menguasai. Dalam sekejap, mata Yu Fengyang tertuju pada Lin Nan yang tak sadarkan diri. Bahasa Inggris. Napasnya menjadi cepat dan dadanya terasa seperti ada yang menghalangi. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena cucunya mengikuti Lin Nan tentu saja harus memanggilnya kakek. Namun, karena keberadaan Sun Longsheng, dia harus dengan hormat memanggil Lin Nan, guru. Ahem, kalau begitu ikutlah denganku. Untungnya aku punya tempat tinggal di kota kekaisaran. Melihat Lin Nan pingsan, Yu Fengyang tentu saja khawatir. Dia tidak memikirkan masalah senioritas kedua orang itu dengan saksama dan segera berbicara kepada semua orang. Ketika Huang Tianba mendengar itu, dia segera menggendong Lin Nan dan mengikuti Yu Fengyang menuju kota barat. Yang lainnya mengikuti di belakang, dan bersikap sangat waspada, takut kalau Lin Nan mungkin menghadapi bahaya saat ini. Tak lama kemudian, semua orang tiba di kediaman Yu Fengyang di kota kekaisaran. Meski tidak terlalu besar, sangat jarang ada tempat tinggal seperti itu setelah melewati bahaya. Saya datang untuk melihat bagaimana keadaan guru. Setelah Lin Nan ditempatkan dengan aman di, Sun Longsheng segera berbicara dan berjalan untuk memeriksa Lin Nan. Dia seorang alkemis, jadi wajar saja kalau dia lebih ahli dalam hal semacam ini. Yang lainnya, termasuk Yu Fengyang, menonton dengan tenang dari samping. Dengan adanya tuannya, tentu saja dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan. Kelihatannya agak buruk. Setelah Sun Longsheng akhirnya menyelesaikan penyelidikannya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengatakan sesuatu dengan tak berdaya. Apa? Pada saat ini, suasana yang sudah tegang tiba-tiba menjadi lebih menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Di antara orang-orang ini, Huo Linger jelas merupakan suatu pengecualian, dan daya tahan psikologisnya luar biasa. Mungkin kepribadiannya sendiri telah menentukan semua ini. Semua meridian guru rusak. Meskipun nyawanya tidak terancam, mungkin mustahil baginya untuk berlatih lagi di masa mendatang. Kemudian, Sun Longsheng menjelaskan kepada semua orang dengan suara yang dalam dan nada yang sangat menyesal. Ini, dalam sekejap, semua yang hadir menunjukkan ekspresi serius dan terdiam. Lin Nan tidak berguna, ini bagaikan sambaran petir bagi semua orang, dan sulit diterima. Tidak peduli apa, bangunkan kakak Nan sekarang, dan kita bisa bicarakan masa depan nanti. Setelah ragu-ragu sejenak, Huo Linger segera berbicara kepada Sun Longsheng. Meskipun dia juga merasa sulit menerima kenyataan ini dalam hatinya, dia mengerti saat ini bahwa menyelamatkan Lin Nan adalah hal yang paling penting. Setidaknya, jauhkan dia dari bahaya untuk sementara. Pembuluh darah pecah. Lin Nan sendiri adalah seorang alkemis, jadi dia hanya perlu meminum satu dahuan dan atau dahuan jindan. Bagus. Tertawa. Setelah mendengar perkataan Huo Linger, Sun Longsheng langsung setuju dan kemudian menempelkan telapak tangannya di dada Lin Nan. Segera setelah itu, jejak energi sejati memasuki tubuh Lin Nan saat dia mendesaknya. Faktanya, Lin Nan hanya dalam kondisi kehabisan energi sejatinya. Jika dia tidak melepaskan medan ruang pada saat-saat terakhir yang putus asa untuk melawan gelombang udara yang kuat, dia tidak akan berakhir seperti ini. Namun, jika dia diberi kesempatan lagi untuk melakukannya, dia akan tetap melakukannya. Ya ampun, sakit banget ya. Tepat ketika semua orang merasa sangat gugup, Lin Nan tiba-tiba menjerit. Ketika Lin Nan membuka matanya,
Pertama-tama dia memperhatikan semua orang di ruangan itu dan langsung menunjukkan ekspresi bingung. Dia ingat bahwa akhirnya dia meludahkan darah, lalu dia tidak ingat apapun. Guru, apa kabar? Pada saat ini, Huang Tianba bertanya pada Lin Nan sambil berlinang air mata. Wah, kenapa kamu menangis? Tuan belum meninggal. Melihat penampilan Huang Tianba, Lin Nan langsung murka dan langsung memarahinya dengan tegas. Namun, dia jelas sedikit terkejut. Bagaimana orang tua Yu Feng yang ini muncul? Juga, di mana tempat ini? Tuan, jangan bergerak dulu. Biarkan saya ceritakan kondisi Anda saat ini. Ketika Sun Longsheng melihat Lin Nan mencoba bangun, dia langsung menghentikannya dan berbicara. Baiklah, silakan. Benar sekali, karena serangan terakhir terlalu kuat. Setelah mendapat penegasan Lin Nan, Sun Longsheng mulai menjelaskan kepadanya. Yang terbaik adalah meringkas poin-poin utama dalam satu kalimat. Lin Nan tersenyum tipis, lalu berkata langsung kepada Sun Longsheng. Dengan baik, ketika Sun Longsheng mendengar perkataan Lin Nan, raut wajah malu langsung tampak di wajahnya. Guru, semua meridian Anda telah hancur karena serangan balik energi. Meridian Anda tidak rusak, tetapi hancur berkeping-keping. Kemudian, Sun Longsheng menjelaskan kepada Lin Nan dengan nada tegas. Orang-orang lain di sekitar terdiam, tidak seorang pun berbicara. Dalam situasi ini, apa yang mereka katakan? WHO. Namun, setelah hening sejenak, Huang Tianba tiba-tiba merasakan ada gerakan di luar pintu. Dia berteriak keras dan bergegas keluar. Namun, tidak ada seorang pun di luar pintu, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia terlalu sensitif. Tidak seorang pun. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu akhirnya kembali ke kamar dan berbicara sambil menggaruk kepalanya. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang akhirnya menghela napas lega. Hehe, ternyata Lin Nan tidak berguna, ini lebih baik. Di luar pintu, saat Huang Tianba menutup pintu, Huang Zanhu tiba-tiba muncul di sudut dan bergumam kejam dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ketika pertempuran terjadi di rumah Tuan Kota, Huang Zanhu sebenarnya bersembunyi pada jarak yang relatif jauh dan menyaksikan pertempuran tersebut. Dia tentu saja berharap Long Zantian dapat membasmi Lin Nan. Dengan cara ini, tentu saja dia tidak akan memiliki kekhawatiran dan tidak perlu menyerahkan mata Phoenix. Tetapi hasil akhirnya jauh melampaui harapannya. Lin Nan sebenarnya menang. Awalnya, dia ingin menyerbu ke depan dan menusuk Lin Nan saat dia sedang pingsan. Namun, karena Huang Zanlong tidak terluka saat itu, dia cukup berhati-hati, jadi dia menahannya dan mengikuti semua orang ke sini. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sun Longsheng di ruangan itu, dia langsung menjadi gembira lagi. Karena Lin Nan cacat, dia tidak bisa menjadi ancaman baginya. Karena terlalu bersemangat sesaat, dia ditemukan oleh Huang Tianba tanpa menyadarinya. Tetapi pesannya sudah diterima, jadi dia segera memilih untuk pergi dan bersiap mencari bantuan. Adapun Long Zantian, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Lagi pula, dia memiliki mata Phoenix di tangannya, yang merupakan bahan penting untuk memurnikan pil samsara, jadi dia tidak akan menyerahkannya kecuali benar-benar diperlukan. Haha, bukankah itu hanya penghancuran meridian? Kupikir itu masalah kecil. Melihat wajah muram semua orang, Lin Nan tersenyum tipis dan berkata. Mendengar kata-katanya, semua orang di ruangan itu tercengang. Bukankah pembuluh darah yang pecah merupakan masalah besar? Benar-benar, namun, semua orang bereaksi cepat dan menunjukkan ekspresi gembira pada saat pertama. Dari kata-kata Lin Nan, tidak sulit untuk menilai penghinaannya terhadap masalah ini. Ini juga menunjukkan dari perspektif lain bahwa ia dapat memulihkan meridian. Tunggu aku. Kita bisa bicara tentang meridian setelah tubuhmu pulih. Lin Nan tiba-tiba melirik Murong Yuyan dengan penuh arti, lalu berbicara ringan. Akan tetapi, saat dia membuka mulutnya, ekspresi malu jelas terpancar di wajahnya. Baiklah, kalian Tik Mahadewa di sini dulu. Kita bisa membicarakan hal lain setelah tuan kecil ini pulih sepenuhnya. Yu Fengyang hendak mengatakan sesuatu tentang anak ini, tetapi langsung dihentikan oleh tatapan tajam Sun Longsheng, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Dengan baik, mengapa kau di sini, orang tua? Ketika Lin Nan melihat Yu Fengyang, dia tentu saja tidak menunjukkan kesopanan dan langsung bertanya. Di alam rahasia surga dan bumi, dia terpesona oleh pria tua ini dan hampir kehilangan nyawanya. Meskipun dia akhirnya memperoleh metode mental paling kuat di alam rahasia, dia sama sekali tidak sopan kepada Yu Fengyang. Yah, aku datang dan pergi tanpa jejak, dan aku punya kaki dan tungkai di bawah, jadi wajar saja. Ketika Yu Fengyang mendengar Lin Nan memanggilnya orang tua secara langsung, dia hampir marah dan segera berbicara kepadanya. Bisakah kamu berbicara dengan tuanmu dengan baik? Akan tetapi, dia baru mengucapkan setengah kata-katanya ketika dia langsung dimarahi oleh Sun Longsheng.
Bahasa Inggris. Guru, apa yang terjadi? Lin Nan jelas tertegun sejenak, baru kemudian menyadari sikap Sun Longsheng, dan langsung bertanya dengan bingung. Guru, dia adalah muridku beberapa tahun yang lalu. Namanya Yu Fengyang. Dia sangat ahli dalam alkimia. Ketika Sun Longsheng mendengar pertanyaan Lin Nan, dia segera menjelaskan kepadanya. Anak magang, hahaha, aku tidak menyangka akan punya murid juga. Murid yang baik, tolong tuangkan aku segelas air. Setelah mendengar penjelasan Sun Longsheng, Lin Nan akhirnya bereaksi, tetapi dia segera berbicara kepada Yu Fengyang. Fiuh, pada titik ini, Yu Fengyang sangat marah hingga dia hampir pingsan, tetapi Yu Xiner di sisi lain tidak dapat menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Kakek telah diganggu oleh cucu menantunya, dan sebagai seorang cucu, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengucapkan beberapa patah kata? Yu Fengyang tiba-tiba melotot ke arah Yu Xiner dan berteriak padanya. Bahasa Inggris. Setelah mendengar kata-katanya, mereka yang hadir akhirnya menyadari bahwa Yu Fengyang adalah kakek Yu Xiner. Jadi, generasi ini dihitung. Istri guru, apakah dia benar-benar kakekmu? Sun Longsheng terdiam beberapa saat, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia segera bertanya dengan hormat. Yu Xiner mengangguk pelan, tetapi rona merah muncul di wajahnya. Meskipun Huang Tianba selalu memanggilnya, istri guru, dia sebenarnya tidak terlalu tua. Namun Sun Longsheng berbeda. Ia bahkan lebih tua dari kakeknya Yu Fengyang. Ia merasa canggung menyebut dirinya istri tuan. Selanjutnya, Sun Longsheng segera mengulurkan tangannya dan menamparkan dahinya dengan keras. Bagaimana cara menghitung senioritas? Dia adalah muridku dan kakekmu, tetapi kau adalah istri majikanku. Sun Longsheng berpikir lama namun tidak dapat memahami hubungan ini, jadi dia tiba-tiba terdiam. Lin Nan juga menghitung cukup lama, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ahem, kalian Tik Mahadewa di sini dulu. Rumah tuan kota telah hancur, dan aku harus kembali dan membangunnya kembali. Mendengar semua orang di ruangan itu mulai bingung mengenai senioritas, penguasa kota Huang Zanlong segera angkat bicara, lalu dengan cepat membuka pintu dan bergegas keluar. Baru setelah dia keluar barulah dia akhirnya bisa bernapas lega. Untungnya saya tidak memiliki anak perempuan atau cucu perempuan. Sambil berjalan menuju rumah tuan kota, Huang Zanlong menyeka keringat dingin di dahinya dan bergumam. Di dalam ruangan. Baiklah, panggil aku apapun yang kau mau, itu hanya nama sandi. Xin Er, pergilah dan ngobrol dengan kakek. Tianba dan Longsheng, kalian berdua jaga di luar pintu. Ada yang ingin kukatakan kepada kedua istrimu. Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbicara dengan serius kepada semua orang. Ketika Yu Xin Er mendengar kata-kata Lin Nan, alisnya yang indah tiba-tiba sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Bagus. Namun, Huang Tianba segera setuju dan menarik Sun Longsheng keluar. Seolah melihat cucunya sedikit tidak senang, Yu Fengyang dengan lembut menarik Yu Xiner dan mengedipkan mata padanya, lalu mereka berdua pun segera berjalan keluar. Hei, apa maksudmu? Tidakkah kau melihat ekspresi sedih di mata Suster Xin Er? Setelah semua orang pergi, Murong Yuyan akhirnya melambaikan tangan kecilnya dan menanyai Lin Nan. Lin Nan secara alami memahami pikiran Yu Xiner, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang akan dia katakan selanjutnya di depan Yu Xiner. Aku tahu, kau bisa bicara dengannya nanti saja. Lin Nan tersenyum canggung, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menjelaskan. Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Murong Yuyan dan Huo Linger keduanya menunjukkan sedikit kebingungan. Apa yang ingin dikatakan Lin Nan? Apakah kita masih membutuhkan mereka untuk menyampaikannya? Tidak bisakah kita mengatakannya secara langsung? Apa itu? Huo Linger tampaknya memahami sesuatu dan segera bertanya pada Lin Nan dengan suasana hati yang gugup. Jika saya ingin memulihkan meridian saya perlu menggunakan Sutra Yin Yang Nirvana. 2300.